Aku tahu kita menghabiskan uang untuk membeli unit pembeku baru dan ikan kualitas terbaik. Ini sepadan, bukankah begitu? Pembekunya! Ikannya! Panasnya! Ayo ke generator! Ayo ke generator! Ikannya! Tunggu. Jangan konyol, Ikannya. bau sekali. Tidak akan kuat. Ikannya! Hah? Halil? Halil temanku. Aku masih bisa selamatkan ikannya. Tidak temanku. Semuanya hilang. Biar aku keluarkan kau. Pakai parfum atau jual pada orang yang tidak bisa mencium bau. Sudah terlambat untuk ikannya. Tapi kita belum gagal. Aku punya ide yang hebat. Aku akan menghidupkan kembali karirku sebagai pemeran pengganti. Oh ya, habislah kita. Aku ahli dalam hal ini. Aku dulu pemeran pengganti yang hebat sekali. Orang lain membayar banyak uang untuk melihatku tampil. Dulu aku lompat pakai motor, lakukan adegan pertarungan, semua hal semacam itu. Ya, dulu. Lihat ini. Haruskah aku lihat? Aku juga ingin mulai berlatih menyelam dangkal. Aku mungkin mahir menyelam di kolam dangkal. Ini dia, Apa itu? kolammu. Kolam? Itu gelas kecil. Ini kolam kecil. Kau bilang menyelam di kolam dangkal. Kolam kecil? Aku bilang kolam dangkal. Dan aku hanya berpikir seolah berlatih melakukannya. Kau payah sekali. Bagaimana aku bisa melompat ke dalamnya? Dari ratusan meter di atas? Ya, kau bisa. Apa? Kau bisa melompat ke dalamnya dari ratusan meter di atas. Apa? Tanpa menumpahkan setetes pun. Apa? Dengar, kolam dangkal segelas air. Siapa peduli? Promotornya sangat terkesan. Dia bilang dia belum pernah melihat hal seperti itu. Tentu saja belum. Karena ini mustahil dilakukan. Tidak ada yang mustahil. Hah? Itu nama pertunjukannya. Sponsor menyukainya. Sponsor? Mereka pikir itu pasti laku keras. Penonton? Sekali lagi? Banyak penonton. Tetap saja itu mustahil. Aku juga sudah mencari solusinya. Tunjukkan padaku. Hebat! Itu keren sekali. Kau akan menyebutnya apa? Akan kusebut ini remjet. Ini bisa digunakan untuk menahan jatuh dari ketinggian berapapun. Itulah fungsinya remjet, teman-teman. Begitu alat ini selesai dari fase pengujian. Ambilkan alat yang hebat itu. Aku Benar karena kau yang menyeretku dalam masalah ini. tidak mau. Aku tidak mau. Aku tidak bilang begitu. Kau hanya perlu... Serius tidak mau. Oh, oke, tapi... Sama sekali tidak. Oh, ayolah. Akan kupinjam. Tanpa bilang-bilang.
Oh, pemberat pergelangan tangan ini bagus. Aku bisa merasakannya berfungsi. Dapat. Sudah aku bilang kita pasti bisa. Jadi pakai ini, lalu kau siap tampil. Iya, oke. Bersedia. Siap melakukan ini. Momen penting. Aku pasti bisa lakukan tantangan ini. Maafkan aku Apa katamu? karena meminjam peralatan terbangmu. Ada yang tahu apa yang dia bicarakan? Gawai terbang ada di tanganmu. Aku meminjamnya. Oh, maksudmu ini? Iya. Apa? Tunggu. Kau memakainya? Lalu, apa yang dia pakai? Oh, maaf memberitahumu, tapi kurasa kau keliru antara pemberat tangan dan kakiku dengan penemuan terbang Mansur. Aku menaruhnya di sana, lalu tiba-tiba menghilang. Hah? Itu pemberat? Tunggu! Jangan melompat! Up. Temanku! Ayolah! Temanku! Gawat! Aku tidak menumpahkan setetes pun. Temanku! Halil, teman baikku, aku kembali. Hebat, senang mendengarnya. 2 pertunjukan lagi, besok di siang hari. Wah, Bagus.
kita hampir selesai mencuci mobilnya kakek. Obed, kepalamu dipenuhi sabun. Kami juga harus mencucimu. Oh, tidak. Hah? Siapa yang mau minum? Jadi Salim, kau sudah bilas sabun dari wajahmu? Silakan anak-anak, ayo berkumpul. Mobilnya bersih sekali. Kalian bekerja dengan sangat baik. Sebagai ucapan terima kasih, kakek ingin membayarkan biaya pendaftaran biathlon junior. Terima kasih, kakek. Tapi kami tidak tahu apapun soal balapan itu, kek. Semua informasi yang kau butuhkan ada di hadapanmu, lihat itu. Biathlon junior yang dimulai dengan balap lari, kemudian setelah itu diikuti balap sepeda di Stadion Remal yang disponsori oleh Yayasan Amal, dan pertandingan ini dimulai akhir pekan depan. Hei, kita harus ikut lomba ini. Ini adalah peluang terbaik untuk menguji kebugaran kita, teman-teman. Serta menggalang dana untuk amal, teman-teman. Dan bagiku untuk menang medali tentunya. Tidak juga. Aku juga bisa memenangkan medali Turki. Aku rasa tidak. Kurasa tubuhku jauh lebih bugar dibanding tubuhmu. Tapi aku juga punya otak yang cerdas. Kebugaran mengalahkan kecerdasan. Tidak. Strategi mengalahkan kebugaran. Sebenarnya kalian butuh keduanya. Nano, tolong unduh semua informasi yang bisa kau temukan soal lombanya dan juga strategi terbaik yang bisa kami gunakan nanti. Sedang mengunduh. Kau tahu, kita perlu latihan juga. Iya, kau benar. Aku ingin kita masuk 10 teratas. Boom! Atau 20 teratas. 25 teratas atau 30 teratas pasti bagus. Kita pasti masuk peringkat 40 teratas atau 50 teratas. 60 teratas juga tidak apa-apa. Asalkan jangan urutan terakhir. Ayo pergi. Kunci dari balapan yang berhasil adalah strategi. Jangan merasa perlu unggul sejak awal. Teruslah imbangi para peserta lain di sepanjang lomba berlangsung. Aku akan mengalahkan Turki. Aku tidak merasa lelah, tapi Mansur pasti tidak akan menang. Oh, hah? Hah? Bagaimana latihanmu beberapa hari ini, Mansur? Dari kursimu? Baik sekali, aku sudah belajar soal strategi balapan yang berhasil dan cara untuk Ya, menang. itu bagus. Aku serius. Aku belajar soal berlari, naik sepeda sungguhan, bukan duduk di kursi Aku sudah saja. mencari strategi terbaik untuk digunakan agar aku bisa menang lombanya dan bisa pamer di hadapanmu nanti. Bisa aku katakan satu hal, kau tidak akan mengalahkanku. Teman-teman, katakan bagaimana latihan kalian? Latihanku berjalan sangat baik. Aku sudah berlari, bersepeda, mempelajari strategi balapan seharian. Bisa tolong ambilkan air itu untukku? Bagaimana kalau kakek ceritakan cerita pendek tentang apel, jeruk, dan stroberi? Apel hanya mencemaskan pikiran yang benar, dan jeruk hanya mencemaskan soal tubuh yang sehat. Tapi stroberi ingin pikiran yang benar dan tubuh yang sehat. Jadi dia berusaha menyeimbangkan keduanya. Hanya tersisa beberapa hari lagi untuk latihan. Ingat itu, anak-anak. Baiklah, aku sudah siap. Baiklah, aku siap. Aku sangat siap.
Baiklah, kita siap. Selamat datang di Biathlon Junior. Lombanya akan segera dimulai. Para atlet bersiaplah. Silakan maju ke garis start. Bisakah para penonton tolong beri dukungan untuk mereka? Para atlet ini butuh tepuk tangan yang meriah dari kalian semua. Oke, kita sudah siap. Kita mulai dengan berlari 2 putaran, dilanjutkan sepeda 2 putaran. Oke, semuanya bersedia, siap para atlet, dimulai. Dan mereka semua mulai berlari. Lihatlah, mereka berlari dengan sangat cepat. Pelari nomor 12 unggul di awal. Ini seru sekali. Iya, Aku suka sepatu lari baruku. Aku Ini juga. nyaman sekali. dan ini membantu kita berlari dengan sangat cepat. Ya, mungkin tidak secepat itu. Tapi memang nyaman. Tersisa 1 putaran berlari. Peserta nomor 12 masih memimpin di depan dan berlari dengan sangat cepat. Ini dia para pelari yang lain berusaha sebaik mungkin untuk menyusul. Peserta nomor 12 berlari sangat cepat dan dia akan menyusul 2 peserta yang sudah berlari tertinggal 1 putaran darinya. Kau dengar itu? Turki akan menyusul 2 pelari terakhir. Aku merasa kasihan sekali pada mereka. Kasihan mereka kalah kan? Hei Obed, Salim, ayo balapan. Oh, tidak, yang mereka maksud kita. Cepatlah, Obed. Jangan sampai yang lain menyusul kita seperti dia. Mereka disusul. Dia berlari sangat cepat. Aku melihatnya lewat dengan sangat cepat. Kau tidak akan pernah bisa menyusul dia. Truk itu cepat sekali. Peserta nomor 12 selesai berlari dan menaiki sepedanya. Rehat untuk minum sejenak dan dia mulai melanjutkan lagi. Dan ini dia. Kebanyakan peserta lain baru saja menaiki sepeda mereka untuk melakukan 2 putaran lagi. Tidak ada yang kalah dalam lomba ini kecuali para atlet di urutan terakhir. Tapi kita hormati kemauan mereka untuk bisa terus berjuang. Oke. Cara yang baik untuk menghabiskan sore hari ini akan pemirsa. 2 peserta baru saja selesai balapan lari saat peserta nomor 12 memulai putaran akhirnya menaiki sepeda. Ini sungguh luar biasa. Obed dan Salim memakai helm keselamatan mereka. Enaknya bisa duduk setelah berlari. Ramai sekali di sini. Para peserta yang mengejar semakin dekat dengan peserta nomor 12. Apa dia mulai kelelahan? Apa dia menghabiskan energinya terlalu cepat di awal lomba ini? Peserta nomor 8 sudah bersaing dengan sangat baik secara strategi dengan mempertahankan kebugarannya sampai akhir lomba ini. Dan kini dia hanya perlu terus berusaha sampai menuju ke garis finish. Dan kita lihat peserta nomor 10 mulai kelelahan dan kini dia melambat. Dia punya strategi, tapi dia tidak punya energi. Apa yang akan terjadi sekarang? Kita lihat di jalur terluar. Ini dia kontestan nomor 3 yang melesat dengan cepat menuju ke garis akhir. Ini dia, semakin ketat para penonton. Kita lihat lomba yang sangat ketat dan para atlet ini benar-benar hebat. Sungguh menegangkan, hari yang sangat hebat. Sebentar lagi kita akan lihat siapakah pemenangnya. Benar-benar sangat menegangkan. Siapa yang akan menuju ke garis finish yang pertama? Ini dia, kita lihat bersama. Hei, ya, terima kasih. Obed, Apa? kita masih ada 1 putaran lagi. Itu bagus sekali sepupuku. Kau benar-benar hebat. Kau punya strategi terbaik, berhasil menyeimbangkan antara tubuh dan pikiran untuk lomba ini. Luar biasa. Terima kasih. Kau melesat sangat cepat di bagian akhir, Sama. Maafkan aku sudah meremehkanmu, karena aku seharusnya mendengarkan kata-katamu, Sama. Yeay! Yeay! Masuk! Masuk! Masuk!
Aku tidak tahu kenapa aku gugup sekali. Aku juga. Kau bagaimana, Salim? Senang sekali. Aku tidak sabar ingin memulainya. Batu keberuntunganku menyerap kegugupan dan energi burukku agar aku jadi aktor yang lebih baik. Ya ampun. Wow, lihat. Semua orang yang ingin menonton dramanya. Sekarang aku merasa sangat gugup, Aku teman-teman. tidak sabar ingin melakukannya. Maksudmu, kau tidak takut? Sedikit pun? Tidak. Untuk apa takut kalau ada batu keberuntungan? Banyak aktor yang selalu membawa benda keberuntungan. Mungkin kalian bisa. Di mana? Di mana? Halo anak-anak, kalian tampak hebat. Kalian siap untuk tampil? Aku tidak bisa, aku tidak bisa. Aku lupa semua dialogku. Tenang saja, Salim. Begitu kau mulai, kau akan ingat semua dialogmu lagi. Tidak. Tidak akan. Aku butuh batuku. Coba lihat apa kita bisa menemukannya. Drama ini pasti akan lucu sekali. Di mana? Di mana? Aku menaruh batu keberuntunganku di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Hei, Salim, kemari. Lihat. Oh. Ayo semuanya, 2 menit lagi tampil. Ayo. Kita tidak bisa mencarinya saat tampil di atas panggung. Seseorang harus membantu kita. Tentu, siapa? Syama akan menonton dramanya. Kita minta dia saja menolong kita. Aku tidak bawa ponselku dan aku tidak bisa ke sana dengan pakaian ini. Aku tahu. Obaid, ikut aku. Cepat. Halo Paman, halo Bibi. Hai Syama, apa kabar? Hah? Mansur? Sedang apa di sini? Siapa yang bersamamu? Obaid, Hai Obaid. Hai Syama. batu keberuntungan Salim hilang. Dan dia tidak bisa tampil tanpa batu itu. Apa kau bisa membantu kami mencarinya? Batu keberuntungan? Apa maksudmu? Apa itu benda hijau yang selalu dia bawa? Oke, aku akan mencoba membantu kalian ya. Terima kasih banyak, Syama. Terima kasih Syama. Aku adalah penyihir jahat. Dan aku sedang mencari Aladin. Akan kutipu dia agar mengambilkan lampu ajaib yang sakti untukku. Tidak ada yang bisa menghentikan aku. Hahaha. Oh lihat, dia datang. Cepat, Salim, giliranmu. Hah? Aku bilang, oh lihat, dia datang. Dia datang. Oh. Halo, senang bertemu denganmu, Aladin. Aku Paman yang sudah lama tidak bertemu. Aku tahu kau tidak akan percaya ini, tetapi itulah yang sebenarnya. Aku sama sekali tidak tahu aku punya paman. Apa ayahmu tidak pernah bilang soal aku? Tidak, sekalipun tidak. Oke. Ikutlah denganku, akan kutunjukkan pemandangan yang indah. Kau pasti tidak akan percaya. Ini drama yang sangat bagus. Aku suka sekali. Ya, belum pernah aku melihat drama seperti ini. Aku tidak bisa mengingat dialogku. Tenang saja, kupasang naskahmu pada tali pancing ini. Akan kugantung di hadapanmu sepanjang waktu agar kau bisa membacanya. Oh, bagaimana ini? Aku tidak tahu di mana batu Salim. Itu dia. Ide yang bagus, Sama. Jadi, sepupuku sayang, bagaimana menurutmu soal pemandangan indah yang kita lihat di kota tadi? Tapi kau belum lihat semuanya, kan? Ayo kita ke alam liar, akan ada pemandangan yang lebih indah lagi. Hah? Apa yang akan kau tunjukkan padaku, Paman? Iya, Paman. Akan aku tunjukkan, tapi sekarang ayo kita buat api dulu. Hah? Apa? Oh. Sekarang akan aku tunjukkan harta karun terbesar. Harta karun yang akan menjadikanmu sultan terkaya di timur.
Lihatlah api membara ini. Sekarang turun dan ambilkan lampu itu. Terima kasih banyak, Syama. Syukurlah kau adalah orang yang terbaik. Kau menyelamatkan dramanya. Bagus semuanya. Itu berjalan persis seperti latihan. Tapi para penonton sangat menyukainya. Salim, bisa kita bicara sebentar? Kau tampil dengan baik, Salim. Tenangkan saja dirimu. Semua akan baik-baik saja. Tenang saja, Salim. Lihat, naskahmu ada di tubuhku. Rencananya adalah saat aku tampil, kau bisa membacanya. Baiklah, semua ke posisi. Babak kedua segera dimulai. Ambillah harta karun sebanyak yang kau mau. Tapi pastikan kau ambil lampu itu. Aku adalah jin lampu. Apa keinginanmu? Aku ingin keluar dari sawarma ini. Bukankah maksudmu kau ingin keluar dari gua ini, pulang dan makan shawarma? Kalau kau menginginkan itu, akan kukabulkan permintaanmu. Dan boom, kau pulang. Kira-kira apa lagi yang kau inginkan, tuanku? Aku ingin kau mengisi rumahku dengan sampah. Bukankah maksudmu kau ingin aku isi rumahmu dengan harta karun dan membuang sampahnya? Aku bisa memberimu harta karun, Aladin. Ini adalah batu yang berharga. Semoga batu ini bisa menolongmu. Terima kasih banyak atas harta karun ini, Jin. Yang aku inginkan saat ini adalah kuda putih karena aku harus pergi ke istana Sultan dan menikahi putrinya, Putri Jasmine yang cantik. Oh. Saat mereka ke bawah sini, tarik tuasnya dan lepaskan tuasnya lagi dengan sangat cepat. Tidak, sudah lewat. Demikianlah akhir dari kisah kami. Kini kami ingin berterima kasih atas kedatangan kalian dan nikmatilah malam ini. Bagus anak-anak, itu penampilan yang sangat menarik. Enak. Apa yang kau lakukan? Itu badam lapis gula. Awalnya aku tidak tahu batumu ada di mana. Sudah aku coba, lalu aku ingat ada badam lapis gula di tasku. Aku pilih yang paling mirip dengan batu keberuntungan. Aku rasa aku tidak butuh batu itu, Sama. Itu tidak membawa keberuntungan. Tentu saja tidak. Kau tidak butuh jimat keberuntungan. Kau cuma butuh bakat, dedikasi, dan kau punya keduanya. Sama? Punya badam lapis gula dalam tasmu? Tidak, maaf Obaid. Sudah habis semuanya. Oh, badam lapis gula. Aduh. Batu keberuntunganku. Batu itu tidak membawa keberuntungan. Kau benar, Obaid.
Selamat datang hadirin yang terhormat. Lihatlah trompet ajaib yang bisa melayang. Dengan bantuan alat kuno ini dan musik indah yang dibuat olehnya, aku bisa membuat asistenku melayang. Kita akan mulai, dan sekarang mulailah tiup. Lebih kencang. Tiup lagi. Lebih kencang. Semakin kencang kau mainkan, semakin tinggi kau melayang. Tiup lebih kencang lagi. Trik melayang ini tidak berhasil. Pertunjukannya 3 hari lagi dan kita masih belum punya penampilan utama. Carikan sesuatu untukku. Carikan trik sulap yang hebat untukku atau habislah kita. Oke, jangan panik. Akan kucarikan trik baru untuk kita. Kau pasti menemukan trik yang hebat, Halil. Ya, akan kutemukan trik hebat. Aku pergi dulu. Aku ingin menghirup udara yang segar. Aku ada ide hebat yang akan datang. Apa ini? Itu rencana untuk alat teleportasi baruku untuk Pekan Raya Sains. Apa ini? Alat teleportasi. Apa? Sungguh? Bagaimana mungkin 2 lingkaran itu jadi alat teleportasi? Keduanya terbuat dari campuran logam ringan kualitas tinggi. Sini biar kutunjukkan. Taruh saja di lantai. Bersiaplah untuk kagum. Oke, masuk ke dalam lingkaran. Oh, luar biasa! Keren sekali. Apa yang harus kulakukan? Dia ingin trik hebat. Dia pikir ide seperti itu jatuh dari langit. Semakin tinggi aku menyetelnya, maka semakin kuat magnetnya. Keren sekali. Keren sekali. Kita coba. Luar biasa, iya kan? Ya, hampir sama luar biasanya seperti itu. Tidak. Seharusnya tahun ini aku memenangkan Pekan Raya Sains. Ini giliranku menang. Aku tidak ingin sampai Mansur mengalahkan aku lagi. Tapi kita belum mengujinya. Apa kau yakin itu akan berfungsi? Tentu saja berfungsi. Lihat, lingkaran pertamanya ada di atas panggung. Lingkaran keduanya di sini. Kau masuk duluan, lalu ke belakang panggung. Lalu aku tunjukkan pada penonton bahwa kau menghilang dan kau kembali ke lingkaran pertama. Lalu kutunjukkan bahwa kau tiba-tiba akan muncul kembali di panggung. Aku yakin ini pertunjukan hebat dan ajaib. Kita mulai. Ayolah, sekarang maju. Sekarang hadirin yang terhormat, bersiaplah untuk acara penutupnya. Trik sulap yang belum pernah ditampilkan di atas panggung manapun. Pria yang menghilang. Untuk trik ini, aku akan memanggil asistenku yang hebat dan juga luar biasa, Halil. Siap? Siap! Ayo kita mulai. Aku dengar kalian bertanya, hadirin sekalian, apa dia berhasil? Apa dia lenyap? Apa dia menghilang? Silahkan saja lihat buktinya yang ada di balik tirai ini, saudara sekalian. Tampaknya dia berubah menjadi bocah yang gemuk. Gemuk? Hei, aku tidak gemuk, tulangku besar. Sekarang dia akan benar-benar menghilang. Di mana Obeid? Aku di mana? Siapa kau? Apa yang kulakukan? Tunggu, kau tidak tahu siapa aku? Kau sungguh tidak tahu? Hei semua,
Aku rasa aku sudah tahu jawabannya. Aku harus menekan tombol ini dan Obaid akan muncul di sana. Oh, Di mana lingkaran keduanya? Tangkap mereka! Kembali! Hei, tunggu! Berhenti kau! Hah? Obaid! Oh, aku di mana sekarang? Pertanyaannya, kemana Tarek, Jamil, dan Jamal pergi? Ya, benar sekali hadirin sekalian. Benar. 3 anak muncul menggantikan 1 anak. Kira-kira siapa mereka? Kalian ingin tahu dari mana asalnya? Semua pertanyaan kalian akan terjawab saat Trot yang hebat muncul kembali. Hah? Jadi itu cara kerjanya? Itu aplikasi? Tiba-tiba aku muncul di acara sulap dengan pesulap hebat itu, Halil. Apa kau ingat dia? Oh iya, dia hebat. Tapi itu pertunjukanku. Aku Trot yang hebat. Aku harus kembali ke pertunjukan itu, atau aku tidak akan lagi menjadi pesulap. Kau harus membantuku. Baiklah, ini akan kita lakukan. Jamil, Jamal, ayo! Kejar mereka! Ya benar hadirin sekalian, ternyata menghilang. Kau hilang di mana, Trot? Di mana kau? Pelan-pelan. Kau kembali. Ya hadirin sekalian, benar sekali. Pria yang hilang akhirnya muncul kembali. Berhenti! Akan kutunjukkan, Mansur. Oh, dan dia menghilang lagi. Di mana dia? Jadi itulah yang terjadi. Aku rasa aku sudah tahu apa yang terjadi. Boleh kupinjam ponsel ini? Tunggu, aku tidak tahu itu yang kau maksud. Bawakan. Aku? Kenapa aku yang bawa? Kau saja. Tidak, dia yang menyuruhmu membawanya. Iya, tapi aku menyuruhmu menjawabnya. Aku tidak mau. Kau saja. Aku tidak mau mendekatinya. Dapat. Ponselnya untuk berpindahnya ada di tanganku. Hei, kembalikan! Aku dapat lingkarannya. Hei! Dengan ini aku akan memastikan aku memenangkan kompetisi sains tahun ini. Jangan! Ayo kita lihat siapa yang akan keluar dari lingkaran ini. Jamil! Ayo cepat, kita kembali ke pekan raya. Pasti sudah waktunya untuk penjurian. Ayo, menyala. Menyalalah sekarang. Halil, jika kau mendengar, pindahkan aku sekarang. Proyek kami ini adalah peragaan teleportasi langsung. Yang membantu memeragakannya yaitu Trot. Tunggu sebentar. Selamat ya, sangat mengagumkan. Kita menang! Kita menang! Kau sudah siap? Kalau kau, aku tangkap. Sekarang saatnya hadirin yang terhormat, beri tepuk tangan meriah untuk Trot yang hebat. Pesulap yang hebat ini, pria pertama yang menghilang di dunia. Masuk! Masuk! Masuk!
Nasser? 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 Hah? Ada apa? Aku sangat sibuk bersiap untuk rapatku di perkebunan kopi. Di internet dikatakan katanya ada komodo di pulau ini. Apakah semua itu benar? Apa kita akan melihatnya? Hah? Tidak, tidak. Komodo hanya ada di Pulau Komodo. Tapi... Lalu kau akan bilang ada komodo di 18.307 pulau di Indonesia. Pergilah, kau lihat kan? Aku sedang sibuk. Jangan ganggu Tidak, aku. tapi katanya ada di Pulau Flores. Aku tidak punya waktu untuk ini. Keberhasilan laporan produksi kopiku akan masuk catatan permanen. Waktu tadi kita mendarat, salah satu lampu indikatornya menyala. Ayah harus tetap berada di sini dan mengawasi perbaikannya. Tapi ya, ayah janji kita akan jalan-jalan. Itu benar, Mansur. Jadi ayah minta maaf ya. Kau tahu kan, keselamatan selalu yang utama. Lagi pula, Nasir akan mengawasi kalian. Aku punya urusan yang sangat penting. Jangan khawatir, Nasir. Mereka tidak merepotkan. Benar kan, anak-anak? Tentu saja, tidak masalah. Tidak masalah. Kami mengacau, yang benar saja. Ayah bisa percaya pada kami, sungguh. Baiklah, kalau begitu aku bersedia. Ayo pergi. Selamat datang. Ayo anak-anak, silakan masuk. Cepat. Ayo, cepat. Ayo. Diam. Jadi untuk mendapatkan kualitas yang bagus, kami sering memeriksanya. Bagus kalau Iya. begitu. Apa? Kalian, diam. Biar aku saja. Anak-anak, apa kalian mau kuperlihatkan sisi lain pulau ini? Iya, bagus. Boleh, Aku suka. Turki, karena kau yang paling masuk akal, kau tetap di sini dan jadi asistenku. Ya, tapi... Ya, aku tahu. Suatu kehormatan untukmu. Tidak perlu berterima kasih. Memang suatu kehormatan. Baiklah semuanya, akan kujemput kalian nanti. Bersedang-sedanglah. Sampai jumpa. Ayo teman-teman, kita jalan. Ini pasti akan seru. Hah? Kawan-kawan, kalian dengar itu? Apa? Hah? Suara itu. Tidak, aku cuma mendengar suaramu sedang ketakutan. Dan gigimu beradu seperti itu. Hah? Apa itu? Komodo? Iya, ayo kita lari. Aku bilang aku dengar sesuatu. Cepat, panjat pohon itu. Kopi adalah salah satu anugerah dari Arab untuk umat manusia. Pastinya. Nasser! Swafoto. Kita harus bagaimana? Tunggu sebentar. Sepertinya komodo itu tidak akan pergi.
Nano akan segera mengusirnya. Nano, apa kau bisa mengalihkan perhatian komodo itu? Iya, Mansur. Kita akan segera memulai program pengalihan perhatian komodo. Aha. Sekarang. Saat tumbuh di semak-semak, biji-bijian ini terlihat biasa saja. Tapi ketika biji-bijian ini diolah jadi kopi, ini jadi salah satu kebutuhan paling berharga di bumi. Kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Maaf ya, aku tidak perhatikan jalannya. Aku sedang mencari seekor komodo. Mungkin saja itu adalah komodo yang sama dengan yang sedang dihadapi keluargaku. Dulu kami punya 4 sapi yang senang merumput di sawah kami. Lalu salah satunya hilang dan mereka tinggal 3. Sekitar sepekan setelahnya tinggal 2. Dan sekarang sapinya hanya tinggal 1. Dia sangat takut dan cemas sampai tidak menghasilkan susu lagi. Jangan takut. Aku punya ide untuk mengatasi masalah komodo ini. Jadi, lalu, oke? Ya. 100 meter, 75 meter, 50 meter. Itu dia. 25 meter, 15, 10 meter, lari. Sekarang. Sekarang. Aku rasa semua orang bisa dengar suara komodo itu datang sekarang. Ada komodo mengerikan itu lagi. Cepat keluar. Beragam rasanya diperoleh dari jenis, tanah, dan proses sangrainya. Ya, tapi Nasser, memang sungguh menarik. Cita rasanya hampir tidak terbatas. Dan itu sebelum dicampur bahan-bahan tambahan seperti karamel dan vanila. Kawan-kawan, aku yakin kalian tidak percaya kalau Nasir nyaris jadi makanan seekor komodo. Benarkah? Ya, sulit dipercaya. Sedekat ini. Tadi kami juga nyaris dimakan, tapi tidak kabur. Sebenarnya, kami telah menyelamatkan keluarga pertanian dari serangan komodo. Kami mengalahkan komodo. Kami selamatkan dengan bel. Hah? Apa itu? Sudah aku bilang kan, komodo nyaris saja menyantap Nasser. Kenapa kau tidak memperingatkanku? Aku sudah mencoba. Kok terdengar seperti komodo? Apa? Komodo? Di mana?
Apa ada yang lihat pena hitam abu-abu pemberian dari kakek? Biasanya kan di lemari ayah. Iya, tapi hilang. Sepertinya banyak barang yang hilang belakangan ini. Pena ayah, seperangkat obeng kecilku, salah satu gelang jimat milik Sarah. Benarkah? Menarik. Sepertinya ada pencuri. Salim, yang benar saja, jangan konyol. Aku tidak bercanda. Sedang ada pencuri berkeliaran. Kami tidak dirampok. Apa ada yang lihat kalung perak ibu? Tidak, Bu. Baiklah, kalau kalian lihat, tolong berikan pada ibu ya. Masih yakin tidak ada pencuri? Kurasa kita harus lakukan investigasi untuk kejadian ini. Seperti yang kupikirkan. Baiklah, begini, jika kita ingin menangkap pencuri, kita harus pasang perangkap untuk menangkap pencurinya. Baiklah. Dingin. Dingin. Baik, akan kumatikan AC-nya. Dingin. Dingin. AC-nya sudah mati. Sebentar lagi kau akan hangat. Dingin. Dingin. Sepertinya kau sakit. Apa kau merasa sakit? Dingin. Ada yang lihat jam tanganku? Aduh, tidak lucu, Mansur. Dingin. Akan kunyalakan ini saja. Ini akan cepat membuatmu hangat. Dingin. Dingin. Ibu. Ibu. Ada apa, sayang? Ada yang tidak beres dengan Bibi. Dia terus bilang dingin. Jangan khawatir, ibu akan hubungi dokter hewan. Haha. Saat pencurinya coba ambil sendok itu, belnya akan berbunyi dan kita akan tangkap dia. Jadi sekarang kita harus menunggu dulu. Kurasa aku dengar pencurinya. Kakek, bikin kaget saja. Maaf anak-anak, apa yang kalian lakukan di bawah sini? Mencoba menangkap. Hanya beristirahat? Bukan, kami. Iya, dari pekan yang panjang dan melelahkan. Ya, kakek ingin tanya, apa ada yang melihat kunci truk milik kakek? Sepertinya hilang. Apa tertinggal di sana lagi, Kek? Di dalam truknya? Sebenarnya kakek sudah cari di sana. Kakek pikir nanti akan ketemu. Biasanya begitu, semoga saja. Kenapa kau menghalang-halangiku? Kita tidak boleh bilang siapapun yang kita lakukan. Ini investigasi rahasia. Tidak mungkin kakek pencurinya. Kita masih belum tahu, teman-teman. Iya, tapi pencurinya mengambil kunci truknya, Salim. Itu katanya, Obaid. Salim, kok ini konyol? Lihat nanti. Ibu, biarkan aku tidur 10 menit saja ya. Itu pencurinya. Ya ampun, tekonya. Apa itu? Oh, itu bel pintunya, Bu. Jangan khawatir, biar ku buka. Halo, aku dokter hewan yang kau hubungi. Aku cepat-cepat ke sini. Semoga saja aku tidak terlambat. Aku tidak mau mengurus Beo yang sudah mati. Baiklah, mari silakan masuk. Terima kasih. Oh, rupanya kacamatanya salah. Aku sangat mengkhawatirkan Bibi. Sepanjang hari dia dingin. Dingin. Hanya bilang dingin. Dia seperti ini sepanjang hari? Aku harus memeriksanya. Dingin. Dingin. Maaf, Bibi yang di sebelah sana. Oh, baiklah, baiklah. Di sebelah sana ya. Maaf, aku pakai kacamata yang salah. Maaf, tadi kau bilang dia di mana? Dingin.
Di situ. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita pasang umpan dan cat tidak tembus pandang di sekitarnya? Kemudian saat si pencuri memakan umpannya, dia akan dilumuri cat itu. Tapi catnya tembus pandang. Itu dia. Jadi dia tidak akan melihatnya. Kita juga tidak bisa lihat. Nano punya pendeteksi cahaya untuk sinar ultraviolet. Kita pasti bisa menangkapnya. Itu jenius. Iya. Sekarang hati-hati. Sulit mengetahui bagian mana yang sudah dicat karena tembus pandang. Apa ada yang lihat kancing-kancing lengan favoritku? Tidak. Kami tidak melihatnya. Kalian bertiga sedang apa? Ya, mencoba menangkap pencuri dengan cat tembus pandang. Bukankah kalian sudah dewasa untuk permainan seperti ini? Kita ini sedang berhadapan dengan dalang kriminalitas. Seorang pencuri yang licik sedang menutupi sifat pengecutnya untuk memangsa keluarga terhormat. Bisa jadi siapapun di dalam rumah ini. Tidak ada pencuri di anggota keluargaku ini. Kita belum tahu saja. Jangan ambil kesimpulan dulu. Menghilang? Nano, nyalakan pendeteksi sinar ultraviolet. Baiklah, Mansur. Aha, jejak kaki pencurinya. Kita mendapatkannya. Nano, ikuti kemana jejak kakinya mengarah ya. Ayo, lebih cepat lagi sini. Lebih cepat, ayo kawan. Ayo cepat. Cepat. Ayo. Ayo, cepat. Ayo, cepat. Nano menemukan sesuatu. Ayo. Awas hati-hati. Ayo. Cepat. Dia di sini. Tunggu. Salim, sepertinya tadi pencurinya duduk di tempatmu. Hah? Tidak, aku bukan pencurinya. Kita masih belum tahu, Salim. Kau yang bilang sendiri kan? Bukan aku pencurinya. Nano, arahkan pendeteksinya ke Salim. Hah? Bukan aku pencurinya. Aku tahu. Kurasa kau tidak sengaja menginjak catnya. Dingin. Pemeriksaannya selesai. Dan sepertinya ada kabar buruk. Panas. Dingin. Oh, tidak. Ini lebih buruk dari yang sebelumnya aku kira. Bibi harus tetap dikarantina di sini. Karena dia terjangkit sindrom biogila yang parah. Dan aku khawatir itu cukup fatal. Aku harus kembali ke klinikku segera untuk bisa menelitinya. Agar wabah bio ini tidak menular ke seluruh kota. Salah kacamata lagi. Biar aku saja yang menyimpan barang-barangmu, Mansur. Kita tidak akan bisa menangkap pencuri ini. Dia itu terlalu lihai. Panas. Dingin. Panas. Dingin. Aha. Hah? Aku tahu siapa pencurinya. Cepat ikuti aku. Kami di belakangmu. Kenapa kau bawa kami ke sini? Panas. Aku bawa kalian kemari untuk mengungkap siapa pencurinya. Pencuri apa? Ada pencuri di rumah ini. Tidak ada pencuri di rumah ini, Salim? Tidak apa? Tidak ada. Kalian semua sudah kehilangan barang-barang, kan? Ya, benar. Tapi bukan berarti ada pencuri, kan? Biar aku tunjukkan ya. Panas. Dingin. Panas. Dingin. Panas. Dingin. Ibu masih tidak paham, Mansur. Siapa pencurinya? Aku masih yakin itu Salim. Tidak, bukan aku pencurinya. Panas. Ini dia. Oh, kancing lenganku. Itu kunci truk kakek. Pena ayah. Bibi mengambil itu semua dan menyembunyikannya. Karena ia ingin bermain panas dan dingin dengan kita. Panas dan dingin. Jadi Bibi tidak sakit? Tidak.
Tidak ada pencuri? Tidak. Sarah, cuacanya agak panas. Tolong nyalakan AC-nya ya.